Ya kan, kenapa? Karena kadang-kadang ngeliatin screen, saya ngebuka screen nih kayak tadi ngeliat, nah kok pada turun semua ya hari ini yang menurut saya fundamentalnya bagus. Tapi saya emang ngeliatnya over the long run, alhamdulillah so far buat saya it works. Ada satu juga yang saya belajar how it works. Tapi ini paling susah, saya bisa ngomong ke semua orang tapi sangat susah dilakukan. Satu, pas semua orang semangat beli, Anda jual. Pas semua orang semangat jual, Anda beli. Kalau Anda bisa melakukan itu berulang-ulang, Anda kaya sekali. Nah, masalahnya gini Pak, yang paling dekat dengan Gen Z di panggung ini justru Pak Pandu. Nah, jadi kalau Pak Pandu sendiri gimana nih pesan terhadap para Gen Z yang menjadi investor-investor baru ini? Gimana Pak? Jadi kalau saya tuh memang sama, karena saya dulu rajin baca buku, saya banyak di luar negeri. Ayah saya kan ekonom, kebetulan orang sekolah gitu loh, jadi saya juga disuruh sekolah keluar, terus saya kebetulan nggak sanggup jadi ekonom. Jadi saya bilang saya mau belajar soal pasar modal aja, waktu itu di Amerika, saya disuruh baca buku, jadi saya baca buku dulu, belajar gitu-gitu, terus at the end kan saya pengen jadi praktisi, jadi saya invest. Saya udah nginvest dua, satu nginvest pakai teori buku, satunya lagi dengerin temen. Yang terjadi setelah 2 tahun yang dengerin teman jadi 0, hampir turun 95%. Yang saya baca buku pakai gini-gini, paling nggak naik 20%, 30%. Masalah saya 50-50. Jadi tetap aja saya rugi. Nah itu tuh mulainya, saya jujur mulainya rugi dulu deh. Habis itu saya bilang kayaknya nih saya kalau jadi praktisi harus belajar fundamental. Akhirnya saya belajar kerja investment banking. Jadi saya dari umur 20 sampai 30 tuh belajar doang. Belajar tapi praktisi, invest, sekolah kerja investment banking, habis itu private equity. Baru bener-bener saya punya bisnis managing duit orang lain, bahasanya duit institusi tuh pas umur 34, tua juga ya gue ya, 34, 35, mulai tuh. Di situ emang saya harus kehati-hatian, saya bener-bener fundamental driven. Dan di sini saya belajar tidak FOMO. Nah ini yang paling susah. Kenapa? Karena memisahkan feeling dengan hitungan dan ini sampai hari ini pun kadang-kadang bilang kenapa gua nggak beli saham itu ya? Wah udah naik 2 kali lipat. Kenapa saya membeli saham ini kok turun udah 10%? Ya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang ngeliatin screen, saya ngebuka screen nih kayak tadi ngeliat, nah kok pada turun semua ya hari ini yang menurut saya fundamentalnya bagus. Tapi saya emang ngeliatnya over the long run. Alhamdulillah so far buat saya it works. Ada satu juga yang saya belajar how it works. Tapi ini paling susah, saya bisa ngomong ke semua orang tapi sangat susah dilakukan. Satu, pas semua orang semangat beli, Anda jual. Pas semua orang semangat jual, Anda beli. Kalau Anda bisa melakukan itu berulang-ulang, Anda kaya sekali. Tapi susah banget. Karena semua ini semua pada beli, Nduk. Gue jual. Contrarian. Bego lu, jual. Atau misalnya contohnya, Anda setiap kali kita jual. Ini semua orang lagi beli Nduk saham-saham. Kita lihat, saya nggak mau ngomong jadi saham nanti top 5 gainer, top 5 loser nanti beli yang. Tapi yang poin utamanya, setiap kali banyak orang hanya ngomongin satu barang, saya biasanya do the reverse. Tapi terserah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Karena this is by far the hardest thing to do. I can tell you how to do it, but are you willing to do it? Jadi, itu tips pada hari ini bagian dari sekolah. Oke. Ya, makasih Pak Pandu. Jadi contrarian itu it works ya seharusnya, tapi memang tadi ya emotional capitalnya yang berat ternyata ya. Karena tadi, tapi menjadi menarik juga Pak Raden dan Pak Pandu, ini ada pertanyaan yang masuk nih satu, ya biasa tematik ya. Ini saya nggak tahu siapa yang nanya, tapi pertanyaan begini, harga emas, wah ini dia. Akhir-akhir ini rally, ini wajar atau nggak wajar? Pertama pertanyaannya, udah 70% nih dari awal 2025. Nah, kalau Pak Pandu atau Pak Raden ini memandang instrumen yang satu ini seperti gimana Pak? Oke, pertama, ini has to do sebenarnya dengan currency. Currency. Saya main sejarah dikit karena dulu saya sekolah di Chicago belajar history of money. Sebelum 1946, sebelum ada namanya Bretton Woods Agreement.
US dollar di belakangnya ada backup, namanya gold. Setelah Perang Dunia Kedua, dan satu negara seperti Amerika harus print banyak uang, dia ubah menjadi kalau baca dolar, tulisannya in God we trust, percaya Tuhan. Nah backingnya percaya Tuhan aja. With that, di mana suatu negara both memiliki military power and now financial power, Anda merasa you can print your way out of your problem tanpa ada backing gold. Sebenarnya harga emas seperti ini should not be a surprise. It should have happened beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Tapi sekarang karena adanya trade war, ada juga pembicaraan bahwa the value of dollar itu berturun, makanya harga emasnya naik. Tapi sebenarnya ini udah terjadi mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Baru sekarang lah orang baru bangun. Iya ya, karena this is the FOMO game. Right? So Tuhan tuh baik sebenarnya, udah dikasih waktu 60 bulan nungguin harga emas seperti ini. This is not new, bukan sesuatu yang baru. Ada lagi satu, mungkin ada beberapa teman-teman yang ini kita ngomongnya pribadi bukan Danantara ya, yang melihat bagaimana seperti USDT. Ini kalau yang muda-muda ngangguk-ngangguk. Nah, tapi what is USDT? USDT itu adalah in a way a currency backed by US dollar. Itu pun akan berubah menjadi AUT. Tahu AUT enggak? Gold. Oh, gold. Backed by gold. Ini buat yang senior-senior yang di depan. This is essentially actually almost like a cryptocurrency started by Bitcoin, dimulai dengan perusahaan yang namanya Tether sekarang, dibuat semacam currency yang sebenarnya backingnya adalah blockchain, which is the most important dari sisi infrastruktur. But what you see, ini yang penting Pak, the young people today are believing more that your currency has to be backed by something, no longer by in God we trust. It has to be maybe in gold we trust, or maybe in other things we trust. Which is interesting, kenapa? Karena ini balik ke sejarah lama. Bukan sesuatu yang baru. Before 1946, 1948 Bretton Woods, almost all your currency ini duit ini is backed by something. Jadi ini menurut saya menarik karena sekarang kita yang muda-muda sekarang sebenarnya balik lebih konservatif daripada kita semua yang sekarang yang lebih tua. You guys are actually more conservative than us karena for the currency you transact, you need something behind it. Jadi ini yang lucu ya, kayak cerita sejarah. Tapi ya ini seru buat saya karena saya nginget waktu ada yang ceritain konsep itu, aku bilang, hah kita balik sebelum World War II.